Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia ini. Bahkan meskipun berbagai negara telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, namun kemiskinan masih menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari bagi jutaan orang. Dan untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, dipandang penting bagi kita untuk memahami beberapa penyebab yang mendasari seseorang menjadi miskin menurut pandangan Islam dan kalam para ulama. Lalu apa saja penyebab seseorang menjadi fakir dan miskin menurut Islam, dan bagaimana cara agar kita terhindar dari kemiskinan? Tonton terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama yang paling sempurna, sehingga selain mengatur masalah ibadah, membedakan halal dan haram, Islam juga mengatur dalam keseluruhan kehidupan manusia di dunia ini. Sebagai seorang muslim, sangat penting bagi kita untuk memahami hal-hal seperti ini menurut pandangan Islam. Karena sejatinya kita tidak hanya dituntut mempelajari ilmu ibadah saja, namun kita juga mesti mengetahui bagaimana agar hidup kita bahagia dan terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang mesti kita hindari agar kita bisa terhindar dari kefakiran dan juga kemiskinan. Berikut inilah 6 hal yang bisa menyebabkan kefakiran dan juga kemiskinan. Penyebab yang pertama yaitu membiarkan sampah menginap di dalam rumah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim bahwa membiarkan sampah menginap di dalam rumah itu bisa menyebabkan miskin dan juga fakir. Maka oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk menjaga rumah kita agar tetap bersih dan suci, agar rumah kita termasuk rumah yang disenangi oleh para malaikat rahmat dan para malaikat pembawa rezeki. Maka jika rumah kita termasuk rumah yang disukai dan sering dimasuki oleh para malaikat rahmat, maka semua penghuninya akan didoakan mendapatkan kebaikan dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jikalau di rumah kita ada sampah, maka jangan sampai membiarkan sampah tersebut menginap di dalam rumah kita sampai malam hari, bahkan meskipun dalam wadah sampah, karena hal itu bisa menyebabkan kefakiran. Dan jika kita telaah menggunakan akal sehat, sebenarnya hal ini sangatlah masuk akal sekali. Karena dengan banyaknya sampah di dalam rumah, maka dapat menyebabkan datangnya penyakit, sehingga ia akan mudah terkena penyakit. Dan jikalau penghuninya penyakitan, maka secara otomatis uangnya akan habis untuk biaya berobat dan lain sebagainya.
Namun jika ia menjaga kebersihan rumahnya, maka rumahnya akan menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyebab fakir yang kedua, yaitu karena tidak pernah mendoakan ataupun menemui kedua orang tua. Kemudian penyebab fakir yang kedua, yaitu karena tidak pernah mendoakan ataupun menemui kedua orang tua. Sehingga sebanyak apapun hartanya dan sekeras apapun usahanya, jika seseorang tidak pernah mendoakan orang tua atau meminta doa dari orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, maka bisa menyebabkan seseorang menjadi miskin dalam seumur hidupnya. Sehingga apapun usaha dan ikhtiarnya akan hilang keberkahannya serta selalu berujung pada kegagalan, dan ia akan selalu merasa kesulitan dalam hal ekonomi selama-lamanya. Kemudian penyebab yang ketiga, yaitu karena dosa yang menumpuk. Dan ini merupakan salah satu hal yang diyakini menyebabkan terhalangnya rejeki, sehingga membuat ia kesulitan dalam mencari rejeki. Maka dari itu agama telah menganjurkan agar seseorang rutin membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan berkurangnya dosa dan diterima taubatnya, sehingga akan menjadi wasilah terbukanya pintu rejeki dan diberikan kekayaan yang banyak dan juga berkah. Kemudian penyebab yang keempat, yaitu sering meremehkan ajaran syariat Islam. Seperti misalnya dalam memasuki kamar mandi, syariat Islam telah mengajarkan apabila seseorang masuk ke kamar mandi, maka gunakanlah kaki kiri terlebih dahulu, dan ketika keluar dari kamar mandi, gunakanlah kaki kanan terlebih dahulu. Namun dalam hal ini, dari kebanyakan orang banyak yang sering mengabaikan hal ini, bahkan mereka sering menganggap sepele tentang masalah ini. Padahal menurut para ulama di dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa hal ini bisa menyebabkan seseorang menjadi fakir dan miskin. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita melalui beberapa hadisnya, bahwa masuk ke kamar mandi diawali dengan kaki kiri terlebih dahulu, dan ketika keluarnya menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian penyebab yang kelima, yaitu membiarkan rumahnya kotor setiap hari. Karena jika di rumah kita banyak kotoran yang berserakan, jangankan para malaikat pembawa rejeki ataupun para malaikat rahmat, kita juga pasti enggan untuk memasuki rumah tersebut. Makanya tak heran jika hal ini bisa menyebabkan kemiskinan dan kefakiran dalam seumur hidupnya. Kemudian penyebab yang keenam, yaitu tidak menutup makanan. Karena ketika makanan kita biarkan terbuka, maka hal itu akan menyebabkan makanan kita rentan terkena debu dan kotoran, dan akibatnya bisa membuat makanan menjadi kotor dan bahkan sumber penyakit. Dan hal ini sangatlah beresiko sekali untuk kesehatan tubuh kita dan bahkan untuk seluruh penghuni rumah tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan memahami beberapa penyebab miskin ini, kita semua bisa terhindar dari kemiskinan dan kefakiran dalam seumur hidup kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.